Sebuah bangunan permanen 2 lantai ambruk tergerus derasnya arus sungai di Jalan Merdeka, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Peristiwa ini terekam dalam video amatir warga dan menjadi viral di media sosial. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Kota Padang Sidempuan menyebabkan sejumlah aliran sungai meluap. Tadi kan terjadi hujan lebat, jadi mengakibatkan dinding dari bangunan roboh. Kira-kira jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar jam setengah 6. Diketahui bangunan ini merupakan kos-kosan dengan 6 kamar. Beruntung bangunan ambruk dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di kawasan Senen, Jakarta Pusat ludes terbakar. Seorang dosen di Makassar dikeroyok pengantar jenazah. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi puluhan rumah warga di kawasan Senen, Jakarta Pusat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat sambungan pendek arus listrik. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 25 rumah di Keramat Pulo, Jakarta Pusat pagi tadi. Sejumlah warga sekitar yang panik langsung berupaya mengevakuasi harta benda mereka. Banyaknya barang yang mudah terbakar, ditambah angin kencang membuat api semakin membesar. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah kontrakan. Sebanyak 17 unit damkar dan 68 personel damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari yang pesan atas, secara detailnya nggak tahu dari apa. Tahu-tahu udah gede aja. Tahu-tahu udah gede. Sempat ada suara ledakan gitu. Nggak ada kalau ledakan. Itu ada penghuninya apa enggak? Ya? Ada yang huni? Kalau penghuninya nggak tahu kerja, nggak tahu nggak. Tahu-tahu udah ada apinya. Berita sementara yang terdampak itu kurang lebih 25 rumah, sebanyak 92 kakak, 276 jiwa. Seperti itu. Untuk berita korban sementara nihil. Terus untuk perkiraan sementara penyebab kebakaran korsleting listrik. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di lokasi kebakaran, sudah ada Vito Erlangga langsung dari kawasan Senen, Jakarta. Vito, bagaimana nasib warga yang rumahnya terbakar? Ya, baik Stefani dan pemirsa, dapat kami laporkan saat ini puluhan warga korban kebakaran di Keramat masih bertahan di lokasi kebakaran untuk melakukan evakuasi sejumlah barang berharga. Stefani dan pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saat ini sejumlah warga nampak mengais sisa puing-puing di tempat tinggalnya masing-masing yang saat ini masih bertahan sejumlah warga untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Selain itu juga para warga juga nampak membawa puing-puing tersebut ke pinggiran rel di lokasi di samping KRL, dan saat ini sejumlah petugas dari KRL juga nampak masih memperbaiki sistem kelistrikan. Namun berdasarkan keterangan dari petugas KRL saat ini, meskipun tadi sempat terjadi pemadaman listrik dan mengakibatkan jalur KRL sempat terhenti selama
biasa tidak menyelamatkan barang-barang yang masih diselamatkan. Kemudian Stefani dari oleh pihak Dinsos di Taman RW 8, di mana di Taman RW 8 ini akan dibangun tenda untuk menjadi pengungsian sementara. Namun hingga saat ini konsentrasi warga masih berada di lokasi kebakaran. Akibat kebakaran ini setidaknya sebanyak Pemirsa, mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi dengan rekan kami, Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman minta dibebaskan dari dakwaan dugaan tindak pidana terorisme. Dalam eksepsinya, Munarman juga menyatakan dirinya ditangkap karena membela anggota Laskar FPI yang ditembak di tol Jakarta Cikampek. Munarman membacakan nota keberatan dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pagi tadi yang digelar secara tertutup. Dalam eksepsinya, Munarman menganggap dirinya menjadi target pihak tertentu untuk dipenjarakan sejak membela 6 orang pengawal Rizik Syihab yang tertembak polisi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek 7 Desember 2020. Dirinya juga memohon agar majelis hakim menerima seluruh nota keberatannya serta menyatakan penangkapan dirinya tidak sah secara hukum. Dalam perkara ini, Munarman didakwa terlibat dalam beberapa agenda dan menggerakkan orang lain untuk aktivitas terorisme di berbagai tempat yang terafiliasi ISIS. Jaksa menyebut Munarman terlibat terorisme karena menghadiri sejumlah agenda pembayatan ISIS di beberapa kota. Majelis hakim yang biaya sewa gedung dan konsumsi biaya di post factum setelah 2014 itu dapat dilihat bahwa beliau Panglima Aksi 212 yang dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk pejabat negara. Artinya banyak pejabat hadir gitu kan. Setelah itu juga kalau memang beliau ya memang bermental atau terindikasi terkait dengan terorisme, sudah selesai kan semua waktu itu. Dan waktu itu 2016 sampai 2020 banyak kepentingan beliau bertemu dengan pejabat-pejabat. Artinya aman-aman saja mereka. Itu tadi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Video amatir warga merekam saat mobil polisi mengabaikan korban tabrak lari yang tergeletak di jalan. Dalam peristiwa yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan, polisi yang lewat malah melanjutkan perjalanan, bukan menolong korban. Kan itu kejari, dia tabrak lari. Oh, masuk dengan polisi. Dia tabrak lari kapan tante ada kejari motor? Di masa jalannya terus itu polisi. Sebuah video viral di media sosial merekam mobil dinas polisi yang tidak memberikan pertolongan terhadap korban tabrak lari. Peristiwa tabrak lari terjadi di Poros Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terlihat korban tergeletak di tengah jalan diduga korban tabrak lari. Warga sekitar berusaha memberikan pertolongan lalu melintas kendaraan patroli dan pengawalan patwal milik Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Warga berusaha meminta pertolongan dengan menahan laju kendaraan, namun mobil patwal malah melanjutkan perjalanan. Benar di wilayah Bulukumba, maka di wilayah Bulukumba. Nah, itu di Jalan Poros Bulukumba Sejai. Kecelakaan yang menimpa saudari NA, 19 tahun, dan sekarang berada di rumah sakit Bayangkara, Makassar. Menurut polisi, anggota yang berada di dalam mobil patwal tengah diperiksa bidang Propam Polda Sulawesi Selatan. Sementara korban tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Lalu seperti apa sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi? Kami sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Bulukumba, Andika Trisnawijaya. Selamat sore Pak Kasat. Sore Mbak, iya Mbak. Pak Andika, benarkah kemudian ada pembiaran oleh polisi yang berada dalam mobil patwal dan melewati korban tabrak lari? Tidak benar Mbak. Sebenarnya itu kan polisi pertama itu kan bukan dari Polres Bulukumba, cuman dia sedang terburu-buru
karena untuk menggantikan pengawalan di kota. Tapi dia setelah melintas dia menginfokan ke Polres bahwa ada kejadian di TKP tersebut. Jadi anggota Polres langsung menuju ke sana. Baik, artinya pada saat peristiwa terjadi ini, apakah memang anggota yang berada dalam mobil patwal sedang dalam jam dinas atau seperti apa, Pak? Sedang jam dinas, Mbak. Sedang dia mengejar pengawalan yang di kota, Mbak, karena dia ada perintah untuk menggantikan pengawalan. Baik, informasi yang kami terima, anggota polisi ini sempat diperiksa oleh Propam. Hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak Andika? Untuk hasil pemeriksaan saya belum tahu pasti, Mbak, karena saya belum ada info dari Propam Poldanya. Tapi nanti ke depannya mungkin bisa diinfokan lebih lanjut. Baik, Pak Andika, kalau kemudian SOP untuk patwal atau anggota polisi pada saat melihat atau kondisi darurat seperti ini seharusnya seperti apa sih, Pak? Harusnya Berhenti, Mbak, memberikan pertolongan pertama atau minimal membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Artinya apakah akan ada sanksi yang diberikan? Iya, Mbak, pasti ada sanksi yang diberikan, Mbak. Untuk pelaku tabrak lari sendiri, Pak, apakah sudah diketahui identitasnya atau sudah ditangkap? Untuk pelaku tabrak larinya, Mbak, sampai sekarang masih kita lidik, tapi sudah ada beberapa informasi kita dapat, dan semoga segera didapatkan pelakunya, Mbak. Sudah diketahui identitas atau pemilik kendaraan pelaku tabrak lari ini? Sudah ada beberapa informasi yang masuk, Mbak. Sementara kita cek terlebih dahulu, Mbak, informasi tersebut. Baik, untuk korban sendiri, Pak, apakah ada informasi mengenai kondisi korban tabrak lari saat ini? Tadi saya kebetulan tadi pagi sudah ke rumah korban, dari pihak keluarga sudah menyampaikan kalau kondisinya sudah berangsur-angsur membaik, Mbak. Baik, sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak, atas peristiwa ini? Mungkin total sudah mungkin 4 atau 5, Mbak. Baik, kami akan tunggu tentunya update lebih lanjut dari kasus ini. Terima kasih AKP Andika Trisnawijaya, Kasat Lantas Polres Bulukumba. Pemirsa, seorang dosen di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok pengantar jenazah. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.